Pernah terjadi gangguan dari makhluk gaib, di mana mesin penggiling tebu yang tiba-tiba bergerak sendiri. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan pastikan kalian sudah bersiap untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Mei di channel YouTube aku. Oke, di malam Jumat ini aku akan bercerita tentang sejarah kota Klaten dan satu tempat yang terkenal mistis di Klaten. Oke, kita langsung saja bercerita tentang sejarah kota Klaten. Asal-usul kota Klaten sendiri ada dua versi. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Klaten itu berasal dari kata Lati yang berarti buah bibir. Yang nama kelamaan, nama Klati ini berubah menjadi Klaten. Versi kedua menyebutkan bahwa nama Klaten berasal dari kata Melati. Melati adalah nama seorang kiai yang datang dan menetap di sebuah hutan belantara yang kini menjadi sebuah kota Klaten sekitar 560-an tahun yang lalu. Dan semakin lama semakin berkembang dan banyak orang yang datang dan menjadi kota Klaten seperti sekarang. Nama lengkap Kiai Melati adalah Kiai Melati Skolekan, di mana tempat tinggal beliau diberi nama oleh masyarakat sekitar Dukuh Skolekan. Sekarang menjadi Skalekan, yang Skolekan ini diambil dari kata nama Kiai Melati Skolekan. Kiai Melati adalah orang yang berbudi luhur dan sakti, di mana karena kesaktiannya perkampungan menjadi aman dan bebas dari perampokan. Nah, setelah meninggalnya Kiai Melati sendiri, Kiai Melati dimakamkan di dekat tempat tinggalnya. Sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang makam Kiai Melati. Biasanya orang ke sana untuk memohon doa. Nah, menurut kepercayaan orang-orang yang datang ke sana, doa yang mereka panjatkan itu selalu terkabul. Entah mereka menginginkan jabatan, kelulusan sekolah, atau hal lain yang mereka inginkan. Tetapi mereka harus mengikuti ritual kejawen terlebih dahulu. Hingga sekarang, sejarah kota Klaten masih menjadi silang pendapat. Belum ada penelitian yang menyebutkan kapan persisnya berdirinya kota Klaten. Selama ini, hari jadi kota Klaten diambil dari hari jadi Kabupaten Klaten. Nah, setelah aku bercerita tentang sejarah kota Klaten, kali ini aku akan menyambung dengan satu tempat mistis di Klaten. Oke, tempat yang terkenal mistis di kota Klaten adalah Pabrik Gundang Winangun yang sekarang berubah nama menjadi Pabrik Gondang Baru. Pabrik Gondang Baru didirikan pada tahun 1860 dan didirikan pada masa hampir berakhirnya sistem tanam paksa. Nah, ada cerita mistis yang berkembang di masyarakat, di mana ada karyawan yang bekerja di pabrik Gondang Baru sendiri sering melihat adanya penampakan pria yang berseragam Belanda, noni-noni Belanda, sosok manusia yang bertumbuh hancur, dan sosok hitam besar yang sering disebut dengan genderuwo. Selain itu, cerita mistis lain adalah sering terdengar suara-suara mesin dan bekerja di malam hari. Kemudian, kejadian mistis yang melengkapi misteri di pabrik Gondang itu sendiri adalah pernah terjadi gangguan dari makhluk gaib, di mana mesin penggiling tebu yang tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal, untuk menggerakkan gear mesin penggiling tebu harus menyalakan ketel uap dan menunggu beberapa jam terlebih dahulu. Pernah juga terjadi mesin tiba-tiba mogok dan tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal sudah dicek oleh teknisi ahli mesin, tidak terjadi kerusakan sama sekali. Pabrik Gondang Winangun adalah bekas peninggalan bangunan Belanda yang ternyata dulunya pernah menjadi tempat penampungan serta penyekapan pendukung gerakan PKI 1965 seperti Gerwani, BTI, dan CGMI. Nah, selain kisah mistis tadi, pabrik Gondang Baru ini adalah satu-satunya pabrik gula yang mempunyai museum gula. Museum gula ini didirikan pada tanggal 11 September 1982 atas prakarsa Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Tujuan didirikannya museum gula ini adalah untuk melihat dan mempelajari sejarah industri gula di Indonesia, penelitian seluk-beluk gula, serta wisata edukasi. Nah, untuk kalian nih yang sering lewat daerah Jogja Solo atau yang mau ke Jogja atau yang mau ke Solo, kalian biasa banget nih mampir ke pabrik Gondang ini.
Nah, selain kalian bisa melihat museum gulanya, kalian juga bisa berenang di sana, menikmati flying fox, terapi ikan. Dan kalau kalian lapar, kalian bisa berkunjung ke restoran yang ada di sana. Nah, mungkin cukup sekian cerita sejarah dan misteri pada malam Jumat kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan untuk kalian yang suka dengan video aku kali ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.